Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor, bos. Kali ini yang pertama datang dari Raski Rusia yang baru-baru ini lagi menawarkan Rampur varian upgrade-nya hasil pengalaman tempur nyata dari medan laga kepada negara-negara Pasifik termasuk katanya kita Indonesia. Nah lo, lantas pertanyaannya Rampur apakah itu? Apakah yang di-upgrade-nya? Dan siapakah penggunanya kalau di Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari TNI Angkatan Laut yang tiba-tiba mengirim 2 armada kapal perangnya ke negara tetangga timur kita, bos, yaitu ke Papua Nugini. Nah loh, lantas pertanyaannya ada apakah gerangan TNI Angkatan Laut mengirim 2 kapal perangnya ke Papua Nugini? Kapal perang apa saja kah itu? Apakah ada misi khusus? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar mantap pertama baru-baru ini lagi, bos. Rusia menawarkan Rampurnya ke negara-negara Asia Pasifik termasuk katanya kita Indonesia. Dan Rampur yang dimaksud ini adalah kendaraan tempur infanteri atau Infantry Fighting Vehicle BMP-3 versi upgrade yang diproduksi oleh High Precision System, anak perusahaan Rostec, kepada para pelanggan ekspor di kawasan Asia Pasifik, termasuk ditawarkan ke negara kita Indonesia, bos. Nah, jadi dikutip dari Gens.com, diwartakan kembali oleh Defense Studies. Di sini seorang juru bicara Badan Ekspor Pertahanan milik negara Rusia, yaitu Rosoboronexport, yang juga merupakan anak perusahaan Rostec, baru-baru ini mengatakan kepada Gens bahwa kendaraan tempur upgrade dan varian baru dalam keluarga BMP-3 ini ditujukan untuk mendukung upaya regional dalam memodernisasi armada kendaraan lapis bajanya, bos. Nah, pertanyaannya nih, bos, Min, BMP-3 itu upgrade-nya apa aja tuh, Min? Nah, terkait hal ini, menurut juru bicara tersebut, IFV BMP-3 yang standar saat ini katanya telah mengalami beberapa penyempurnaan, bos. Termasuklah katanya integrasi rangkaian firmware yang memungkinkan kendaraan dapat beroperasi secara otonom. Nah, jadi di sini memang jelasin sedikit. Firmware ini adalah semacam software, bos. Program yang tertanam langsung di sistem kendali kendaraan, di mana dengan firmware baru ini kendaraan bisa mengoperasikan beberapa fungsi secara otomatis tanpa campur tangan manusia penuh, alias dapat beroperasi secara otonom. Contohnya dalam hal navigasi, pengendalian senjata, pengelolaan sistem sensor, atau menjaga kendaraan tetap terpacu dalam lintasan yang akan dilewati. Dan otonom di sini ya, bukan berarti kendaraan bisa bertempur sendiri seperti robot penuh, bos. Tapi sepertinya lebih ke kemampuan semi-otonom. Misalnya jalan mengikuti jalur yang sudah diprogram, kemudian mungkin bisa menjaga jarak dengan kendaraan lain, atau dapat menembak dengan sistem penjejak otomatis. Nah, itu upgrade yang pertama. Kemudian lanjut, juru bicara tersebut juga mengatakan bahwa BMP-3 ini telah dimodifikasi setelah mempertimbangkan pengalaman penggunaan tempur. Nah, apa artinya? Artinya desain dan sistem BMP-3 varian upgrade ini telah disempurnakan, bos, berdasarkan pengalaman nyata di medan perang. Dan salah satunya yang paling mungkin ya adalah disempurnakan lewat pengalaman tempur nyata di medan laga Ukraina, bos. Dari situ mereka mungkin bisa melihat kelemahan atau keunggulan. Misalnya nih, perlindungan kurang di sisi tertentu, ya kan? Kemudian bisa juga mungkin sistem senjata lambat merespon atau elektronik yang butuh pembaruan. Dan berdasarkan semua pelajaran itu, semua pengalaman di medan tempur itu, mereka pun dapat menyempurnakan desain dan sistem dan melakukan modifikasi, bos. Misalnya menambah lapisan armor, kemudian mungkin dapat memperbarui sistem kontrol senjata, memasang sensor baru yang lebih berguna, seperti mungkin sensor untuk menghalau drone, ya kan? Atau bahkan menyempurnakan desainnya untuk meningkatkan kenyamanan para kru di dalamnya. Intinya upgrade yang dilakukan Rusia ini pun bukan cuma teori, tapi hasil evaluasi nyata dari pengalaman tempur, sehingga kendaraan bakal lebih gacor, lebih siap dalam menghadapi kondisi perang modern di zaman ini. Mantap, jos nih, bos. Nah, kemudian sedikit kita lanjut bahwa BMP-3 yang telah ditingkatkan ini pun pertama kali
dipamerkan di Vietnam International Defense Expo atau VDEX 2024 yang diselenggarakan di Hanoi pada bulan Desember lalu. Disebutkan bahwa di kawasan Asia Pasifik, kendaraan tempur infanteri BMP-3 ini sudah dioperasikan oleh Indonesia dan Korea Selatan. Sementara Vietnam mengoperasikan armada gabungan yang terdiri dari beberapa ratus IFV BMP-1 dan BMP-2 yang diperoleh sejak akhir 1970-an. Kamboja juga telah mengoperasikan versi BMP-1 yang lebih tua. Dan menurut Jens World Navies, Korps Marinir Indonesia telah mengoperasikan sebanyak 54 IFV BMP-3F, varian amfibi dari BMP-3 yang diperoleh dari Rusia dalam 2 gelombang pada tahun 2008 dan 2012. Korps Marinir juga telah memesan 54 pengangkut personel lapis baja atau FPC amfibi BT-3F Rusia, sejenis kendaraan yang didasarkan pada BMP-3 standar. Kemudian Angkatan Darat Republik Korea telah mengoperasikan 70 kendaraan tempur infanteri BMP-3 sejak tahun 1996. Nah, kini katanya Rusia menawarkan lagi nih kepada negara-negara di Asia Pasifik seperti Indonesia. Dan memang seperti berita-berita sebelumnya, Marinir memang lagi nyari armada kendaraan tempur barunya, bos. Pertanyaannya, apakah Marinir Indonesia bakal lanjut lagi mengambil rampur-rampur BMP-3F varian upgrade yang telah disempurnakan berdasarkan pengalaman tempur nyata ini? Kalau menurut kalian, bagaimana nih, bos? Oke, kemudian kabar greget selanjutnya, TNI Angkatan Laut kita kini kembali bikin gebrakan di kawasan Pasifik nih, bos. Tak main-main, kali ini 2 kapal perang andalan tanah air, yaitu KRI RE Marta Dinata 331 dan KRI Wahidin Sudirohusodo 991 telah resmi berlayar menuju Papua Nugini dalam misi Satgas Port Visit 2025. Dan bukan sekedar pelayaran biasa nih, bos. Misi ini pun bakal berlangsung selama 24 hari penuh, dari tanggal 4 sampai tanggal 27 September, dengan rute mulai dari Sorong ke Port Moresby, kemudian Sorong, Surabaya, Ambon, Port Moresby, Ambon, dan Surabaya lagi. Dipimpin langsung oleh Kolonel Laut P. Feriha Hutagaul. Sebanyak 328 prajurit TNI Angkatan Laut ikut on board membawa misi penting ke Papua Nugini ini, bos. Nah, pertanyaannya, misi apa saja kah itu? Jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut. Nanti selama berada di Port Moresby, Papua Nugini, 14-18 September, satuan tugas ini pun bakal menjalani serangkaian kegiatan mantap di Papua Nugini, bos. Mulai dari kunjungan kehormatan, kemudian lanjut mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat setempat, melakukan karya bakti, olahraga persahabatan, hingga pertunjukan budaya Nusantara yang memukau. Nah, mantap jos nih. Jadi intinya, misi mereka kali ini adalah misi diplomasi maritim TNI Angkatan Laut untuk membangun kepercayaan dan mempererat persahabatan bersama Papua Nugini, serta mendukung politik luar negeri Indonesia, bos. Dan dengan langkah ini, disebut TNI Angkatan Laut bukan hanya akan menjaga lautan Nusantara, tapi juga akan membuka jalan persahabatan dan kerjasama strategis antar negara. Sebuah bukti nyata bahwa diplomasi Angkatan Laut Indonesia kini makin berkelas di kancah internasional. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.